Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, beberapa menit ke depan kita akan di sini Novi akan merangkum atau membahas tentang buku dari sejarah kebudayaan Indonesia. Di sini Novi mengambil bukunya Kunto Wijoyo tentang budaya dan masyarakat. Ini ya teman-teman, edisi paripurna. Jadi Novi mengambil bukunya tentang ini ya teman-teman, Kunto Wijoyo budaya dan masyarakat. Ini tebalnya, ini belakangnya. Nih, jadi buku Kunto Wijoyo ini edisi paripurna ya teman-teman, budaya dan masyarakat. Kunto Wijoyo budaya dan masyarakat edisi paripurna Yogyakarta Tiara Wacana 2006, 218 halaman, 21 cm, indeks bibliografi ISBN 97993408307, penyeli naskah Muhammad Yahya, perwajahan Hanif Rabbani, tata letak AYZ Wafa. Cetakan pertama pada Mei 1987, cetakan kedua Maret 1999. Edisi paripurna cetakan pertama April 2006. Lalu penerbitnya kelompok penerbit Tiara Wacana Jogja, Jalan Kaliurang, kilometer 7,8 Kopen Utama, 16 Banteng, Sleman, Yogyakarta 55581, telepon atau fax 0274880683, email jogja@tiarawacana.co.id, http www.tiarawacana.co.id dari anggota IKP. Nah, di sini ada prakata ya teman-teman, prakata dari edisi paripurna cetakan pertama. Lalu dari penerbit ini cetakan pertama. Dan selanjutnya yakni kata pengantar. Kata pengantar, budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi, bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mit, sastra lingkungan, nyanyian, musik, kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial, organisasi kenegaraan, dan seluruh konfigurasi budaya. Masih harus ditambahkan ke dalam hubungan ini sejarah dan ekologi sebuah masyarakat yang keduanya mempunyai peranan besar dalam pembentukan budaya. Oleh karena itu, sistem budaya sebenarnya penuh dengan kompleksitas yang tidak mudah dipahami secara sekilas. Analisa budaya seharusnya mencoba untuk melakukan pendekatan berbagai disiplin ilmu supaya dapat menjelaskan gejala-gejala budaya. Nah, itu sedikit kata pengantar. Lalu di sini ada daftar isi. Bagian 1, pemahaman dasar, analisa sosio-historik, 1, sejarah dan kreativitas, dasar sosio-historik, proses simbolis. Yang kedua, struktur dan kultur, kerangka transformasi budaya. Yang ketiga, pengkajian perubahan kebudayaan, suatu analisa sosial. Terus bagian 2, humaniora, proses kesadaran simbolis. Yang keempat, pendidikan humaniora dalam masyarakat Jawa. Yang kelima, pembentukan simbol di kalangan santri. Yang keenam, konstruksi dan rekonstruksi semesta simbolik.
Bagian ketiga, pembenturan nilai dalam proses perubahan sosial. Yang ketujuh, keterasingan dan kesadaran balik. Yang kedelapan, masjid atau pasar, akar ketegangan budaya di masa pembangunan. 9, kelas budaya dan integrasi nasional. Bagian 4, sastra sebagai simbol. 10, peristiwa sejarah dan karya sastra. 11, penokohan dan perwatakan dalam sastra Indonesia. Ke-12, sastra Indonesia mencari arah. Ini ada daftar pustaka, indeks, sumber tulisan tentang penulis. Jadi apa yang pertama yaitu sejarah dan kreativitas, dasar sosiohistorik, proses simbolis. Kreativitas manusia sepanjang sejarah meliputi banyak kegiatan, diantaranya dalam organisasi sosial dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan proses simbolis. Uraian singkat ini akan memusatkan perhatian pada proses simbolis, yaitu pada kegiatan manusia dalam menciptakan makna yang merujuk pada realitas yang lain daripada pengalaman sehari-hari. Proses simbolis meliputi bidang-bidang agama, filsafat, seni, ilmu, sejarah, mitos, dan bahasa. Sedemikian luasnya bentuk-bentuk simbolis itu sehingga kita harus membatasi diri pada beberapa hal yang terjangkau dalam bahasan-bahasan sekitar sosiologi budaya, sosiologi pengetahuan, dan sosiologi kesenian. Ada beberapa cara nih untuk mencari hubungan antara simbol dan masyarakat. Ini oleh Karl Mannheim, Ideology and Utopia, New York, Harcourt, Breast and Worth in 1936. Mannheim mencoba mencari hubungan antara suatu kelompok kepentingan tertentu dalam masyarakat dan pikiran serta modus berpikir yang mendasari sosiologi pengetahuannya. Dengan berbagai variasinya, pembicaraan mengenai hubungan antara masyarakat dan sistem nilai, pikiran dan simbol mula-mula didorong oleh pikiran Marx mengenai struktur dan superstruktur yang masih berpengaruh secara kuat baik di kalangan ilmuwan Marxis maupun non-Marxis. Dari kalangan Marxis, barangkali George Lucas merupakan wakil yang paling kuat dalam tradisi Marx. Pembahasannya mengenai novel sejarah, mencoba meneliti interaksi antara perkembangan ekonomi dan sosial dengan pandangan dan bentuk artistik yang dilahirkannya. Ia mencari basis sosial dari permisahan dan penyatuan genre, timbul dan tenggelamnya elemen-elemen baru dalam proses interaksi yang pelik. Kategori-kategori sejarah dan semesta simbolisnya. Dalam pembicaraan tentang semesta simbolis, kita tidak dapat melepaskan diri dari model sosiologis dasar superstruktur yang saling berkaitan. Huako telah memperjelas posisi Marx yang digabungkannya dengan kategori-kategori dari Schmelzer dalam suatu model sebagai berikut. Huako ini George Huako, The Sociological Model, dalam Milton C. Albers et al., The Sociology of Art of Literature, A Reader, New York, Berger Publisher, 1965. Halaman 549 sampai 552. Terus Huako di sini menekankan pentingnya modus organisasi sosial, terutama karena kita juga berminat membicarakan pelembagaan produksi dan distribusi simbol-simbol dalam superstruktur itu. Terus di sini ada juga Williams ini Raymond Williams, Kultur Glasgow, Fontana Paperbacks, 1981. Williams menyebutkan bahwa dalam sosiologi budaya kita menemukan adanya 3 komponen pokok, yaitu lembaga-lembaga budaya, isi budaya, dan efek budaya atau norma-norma.
Dengan kata lain, lembaga budaya menanyakan siapa menghasilkan produk budaya, siapa mengkontrol dan bagaimana kontrol itu dilakukan. Isi budaya menanyakan apa yang dihasilkan atau simbol-simbol apa yang diusahakan, dan efek budaya menanyakan konsekuensi apa yang diharapkan dari proses budaya tersebut. Jadi apa perlu adanya rencana-rencana bagaimana proses organisasi sosial tersebut dapat terselenggara dengan baik, dan menanyakan apa konsekuensi dan efek apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Di sini juga dicontohkan teman-teman tentang tabel ya. Tabelnya itu kelihatan tabel-tabelnya tentang proses simbolis. Di sini ada superstruktur, nilai, cita-cita, simbol ekspresif, terus dasarnya itu norma, terutama hukum dan politik, modus organisasi sosial, wujud historis, struktur kelas dan lembaga-lembaga, sumber sosial, terutama ekonomi, demografi, pendidikan, teknologi. Lalu ini ada kerangka yang kedua, yaitu kategori sejarah, proses simbolis, tradisional, patrimonial. Kategori sejarahnya yakni tradisional, patrimonial, lembaga, proses simbolis lembaga, masyarakat, abdi dalam, raja, pemerintah. Terus simbolnya mitis, normanya komunal, kepatuhan. Terus kapitalis, profesional, lembaganya profesional, pasar dan penawaran, simbolnya realis, normanya individualis. Lalu teknokratis, lembaganya profesional, negara, pesanan, simbol pseudo-realis, normanya modifikasi, perilaku. Jadi dalam skema ini digunakan istilah kategori sejarah dan bukan periode. Maksudnya ialah bahwa kategori itu bukan selalu merupakan urutan yang bergantian, tetapi dapat saling tumpang tindih sekalipun pada dasarnya ada urutan kronologinya. Sebagai ilustrasi dari skema tadi, kita dapat menunjukkan pada norma-norma dan simbol-simbol dari masing-masing kategori sejarah. Dalam kategori tradisional misalnya, tampak jelas norma solidaritas dan partisipasi sebagai ideologi. Di sini kita menemukan bahwa cita-cita egalitarian diwujudkan dalam berbagai mit, tabu, dan tradisi lisan yang menunjang ideologi itu. Dalam kategori patrimonial yang ideologinya Kawula Gusti, kita menemukan norma yang melegitimasikannya dan berusaha memberikan kontrol negara atas masyarakat dengan bentuk-bentuk simbolis berupa babat, tabu, met, dan hasil-hasil seni yang mengeramatkan raja. Nah, dalam kategori kapitalis, dengan munculnya kelas menengah, kita mulai melihat adanya sastra baru dengan cerita-cerita yang betul sudah kejadian, yaitu bersamaan dengan timbulnya pemasaran sastra pada perempat akhir abad ke-19. Sebagai catatan, di sini kita tidak memasukkan periode kolonial sebagai kategori tersendiri, sebab kolonialisme dapat merupakan campuran dari patrimonialisme dan kapitalisme sekaligus. Akhirnya, pada kategori teknokratis, kita melihat usaha-usaha untuk menyatakan kekecewaan dengan realisme di satu pihak dan keinginan untuk menjadikan proses simbolis sebagai usaha untuk social engineering di lain pihak. Nah, itu ya berupa skemanya tentang superstruktur tadi ya teman-teman. Teorinya dari Huako. Kategori ini dari Smelser dalam suatu model. Terus lanjut kita akan membahas tentang struktur dan kulturnya.
Di sini ada kata-kata dari Rangga Warsita. Sekarang martabat negara tampak telah sunyi sepi sebab rusak pelaksanaannya, peraturannya, karena tanpa teladan orang meninggalkan kesopanan, para cendekiawan dan para ahli terbawa hanyut ikut arus dalam zaman bimbang, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan dunia karena tergenang berbagai halangan. Ini oleh Rangga Warsita. Rangga Warsita 1802 sampai 1874 yang menyebut zamannya sebagai zaman edan. Kalau benar bahwa kalimat-kalimat di atas ditulis pada hari tua sang pujangga, itu berarti bahwa rel-rel kereta api dari Semarang ke Forest London sedang dipasang. Kapitalisme masuk ke daerah kejauhan dan Mangkunegara mulai melepas sistem apenek dengan menyewakan tanah-tanah kerajaan kepada perkebunan, dan ekonomi uang sedang mengubah masyarakat perdesaan. Ini kerajaan kehilangan legitimasi, tidak ada lagi exemplary center dalam kehidupan sosial budaya, tidak ada kritik sosial dari cerdik, pandai, dan kontradiksi sosial budaya di segala lapisan masyarakat. Periksa halaman 181 sampai 182. Nah, ini ya. Jadi perasaan bahwa masyarakat hidup di zaman edan itu ditemukan kembali oleh Niels Mulder yang meneliti masyarakat Jawa pada tahun 1970-an. Kurang lebih 100 tahun sesudah Rangga Warsita menulis. Menurut Mulder, Niels Mulder, Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java, Singapore University Press, 1980, halaman 68. Menurut Mulder, zaman edan itu merujuk pada peristiwa sekitar 1965-66 ketika di Indonesia terjadi huru-hara G30 SPKI dan akibatnya. Namun kiranya ada yang lebih mendasar daripada sekadar peristiwa politik dan militer. Sekali lagi, sekarang sedang terjadi transformasi sosial budaya yang menyentuh akar terbawah. Reaksi terhadap transformasi itu, sebagaimana juga di zaman Rangga Warsita, ialah munculnya kecenderungan spiritual. Pada akhir abad ke-19 telah muncul gerakan revivalisme dan sektarian, sebagaimana digambarkan dalam tulisan Sartono Kartodirjo. Sekarang pun kita menyaksikan gerakan yang sama. Radikalisme budaya kaum santri diwujudkan dalam kecenderungan sufisme pada kaum dewasa dan fundamentalisme kaum muda. Dan di pihak lain, kaum abangan dengan sadar menuju ke penyuburan budaya spiritual setelah secara tegas diakui eksistensinya dalam GPHN 1978 dengan ratusan perkumpulan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdaftar pada kantor Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Binyat. Nah, ini ya teman-teman, jadi dulu tuh juga dinamakan zaman edan. Ada yang namanya zaman edan. Dalam bahasa Jawa itu zaman edan. Kalau di bahasa Indonesia kan itu zaman gila ya. Zaman gila. Reaksi-reaksi terhadap gejala perubahan itu nampak dalam berbagai bidang. Sebagai reaksi terhadap budaya massa, kita melihat privatisme dalam kesenian garda depan dan spiritualisme dalam cita-cita tentang kesempurnaan. Nah, itu peranan kaum intelektual dan karya-karyanya. Di sini adanya kaum literati selalu nampak dalam semua masyarakat. Akan tetapi lembaga pujangga sebagaimana yang ada di Surakarta tentu hanya terdapat dalam suatu sistem budaya keraton. Di Surakarta seorang pujangga bukannya seorang
chronicler, tetapi lebih sebagai simbol puncak kreativitas sastra pada zamannya. Dari tangan pujangga muncul kearifan yang sah pada zamannya untuk konsumsi keraton dan masyarakat. Sebagai abdi dalam dapat dibayangkannya bahwa orang yang berpikir seperti Rangga Warsita terpaksa mengikuti kerangka sosial budaya keraton dengan sebaik mungkin melakukan peran sebagai penunjang sistem raja pendeta yang mengukuhkan kekuasaan raja atas rakyat dan sekaligus memberikan petunjuk-petunjuk kebijakan. Nah, itu ya teman-teman. Bersamaan dengan surutnya patrones raja pada kearifan, munculnya usaha kapitalistik di bidang penerbitan yang merekrut potensi sastra. Di kalangan intelektual Jawa muncul nama-nama baru, di antaranya yang paling terkenal ialah Padmasusastra. Menyadari lepasnya sastra dari keraton, Padmasusastra menyebut dirinya sebagai tiang merdeka yang menulis sastra Jawa. Pendukungnya ialah penerbitan swasta Belanda yang ada di Kejawen untuk memisahkan putusnya suatu zaman dan munculnya zaman baru dalam sastra. Dikukuhkanlah prosa sebagai warna dominan dalam gerakan baru itu. Sastra tembang yang mencerminkan suatu tata sosial berdasar aturan-aturan normatif dalam jumlah kata dan bunyi akhir, guru wilangan dan guru lagu yang mengisyaratkan adanya lungguh dan unggah-ungguh, posisi sosial dan etiket yang pasti digantikan dengan prosa yang mencairkan aturan-aturan. Latar belakang etnis Jawa. Latar belakang etnis Jawa ini diambil semata-mata karena secara jelas menggambarkan kedudukan sosial kaum intelektual dan karya-karyanya. Di suku lain yang kedudukan pusat kerajaan tidak begitu penting dalam tipe kerajaan tipe kerajaan-kerajaan maritim dan komersial, sulit dicari kesinambungan lembaga yang memproduksi kearifan itu. Demikian pula perubahan sosial mempunyai perjalanan sendiri bagi daerah-daerah di luar Jawa. Nah, itu ya teman-teman. Di ujung abad ke-20 ini kita masih melihat kelanjutan perkembangan pemisahan antara kearifan simbolis dan kearifan aktual. Namun sebuah gejala menarik ialah adanya usaha birokrasi untuk menarik kembali kaum intelektual dari kearifan simbolis ke dalam birokrasi. Gejala ini nampak dalam banyaknya panitia menguruskan Pancasila atau GBHN dan sejumlah kegiatan simbolis lain. Sementara itu, kaum intelektual kearifan simbolis yang tidak tertarik ke dalam birokrasi menggantungkan diri pada mekanisme pasar untuk menyebarkan kearifan. Jadi itu ya teman-teman. Terus menurut penelitian J.J. Ras, novel Jawa, J.J. Ras ini Bunga Rampai halaman 13. Novel Jawa yang menjadi pertanda zaman baru bagi sastra ialah karya R. Sulardi Serat Trianta yang terbit pada tahun 1920. Dalam karya ini, novel sudah mencapai bentuk yang sempurna, tidak dikacaukan oleh pesan-pesan didaktis yang berlebihan. Tema novel itu seperti juga tema novel-novel Indonesia dari para penulis Sumatera Barat ialah mengenai kawin paksa. Rupa-rupanya pemberontakan terhadap adat yang dikerjakan oleh kaum intelektual simbolis ini juga diimbangi oleh
kaum intelektual aktual yang mulai merumuskan ideologi-ideologi pan-islamisme, komunisme dan nasionalisme pada tahun-tahun 1920-an. Pada waktu itu juga kelas menengah sudah mulai kuat di kalangan orang Jawa, sehingga cita-cita nasionalisme Jawa dalam Kongres Kebudayaan Jawa yang disponsori oleh Pura Mangkunegara dan kerajaan kejawen yang lain tidak lagi menarik perhatian kalangan intelektual. Sangat penting nih dalam karya-karya sastra ialah temanya ya teman-teman. Tema dari karya-karya tersebut harus penting nih, sangat penting untuk dipikirkan. Lalu di sini ada kesenian populer. Nah, ini kita udah masuk ke kesenian populer ya teman-teman. Kesenian populer tumbuh sebagai akibat dari produksi massal. Kesenian disebabkan oleh perkembangan industri kesenian. Dalam busana, dekorasi ruang dan arsitektur nampak pengaruh besar dari popularisasi desain seni terpakai ini dalam media massa. Sebagian memenuhi selera konvensional dengan kata-kata kunci anggun, megah dan klasik. Sebagian lagi memenuhi selera populer dengan rumus norak, ngepop dan cemerlang. Nah, ini tumbuhnya sastra populer berhubungan erat dengan timbulnya waktu luang pada kelompok non-produktif. Tatkala masyarakat industri memperpanjang usia non-produktif dengan menuntut persiapan panjang sebelum memasuki pasaran kerja masyarakat, maka kaum muda di bawah usia kerja menjadi semakin bertambah. Nah, ini ada satuan-satuan massal religiositas nampak dalam gerakan-gerakan agama sejak syariat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Permasalahan agama itu mempunyai akibat dalam kehidupan politik berdasarkan agama seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama sendiri. Akibat dari munculnya pelembagaan sesalehan itu ialah tersingkirnya kesalehan simbolis dari kesalehan aktual. Kesalehan simbolis kemudian memisahkan diri dari kerangka sosial massa dan menjadi kesalehan individual, sementara kesalehan aktual menjadi kesalehan sosial politik. Sikap politik kedua macam kesalehan itu nampak dalam usaha rekayasa iman di tengah masyarakat. Kesalehan individual menekankan pada pitis, sedang kesalehan sosial politik pada ritualis. Polarisasi semacam itu sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu pada gerakan torekot dan gerakan syariat. Ketika gerakan syariat menjadi gerakan sosial modern, gerakan tarekat menjadi gerakan pinggiran yang tidak muncul di permukaan. Di lingkungan reformis, eksistensi torekot bahkan tidak dikenal sama sekali. Namun gerakan torekot tetap tersebar sebagai mata rantai sejarah dan jaring sosial di seluruh Indonesia dengan tarekat-tarekat besar seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wal Naqsabandiyah, Sadiliyah, Zatariyah dan sebagainya. Oleh karena banyak di antara guru-guru torekot dianggap menyimpang dari kaidah keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, maka Nahdlatul Ulama mempelopori berdirinya Jam'iyah Thariqul Mu'tabarah Nahdliyin yang berusaha melakukan kontrol atas perilaku gerakan torekot supaya tetap berada di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi kadang itu kegiatan Torekot itu sering dilangsungkan nih teman-teman. Mungkin teman-teman pernah bercerita nih dengan temennya yang dari pondok ataupun yang sedang mondok, pasti udah tahu ya tentang pelembagaan kesalehan ini. Nah, gerakan Torekot sama sekali tidak terlibat dalam politik sampai munculnya Golkar. Kekuatan politik ini melihat kesempatan yang baik dalam tubuh Torekot untuk mobilisasi politik. Cita-cita Torekot tentang kesalehan individual rupanya sesuai dengan konsepsi Golkar mengenai penempatan spasialisasi agama yang memberikan agama suatu tempat khusus tetapi terpisah dari lembaga-lembaga sosial lain. Nah, itu teman-teman. Terus jadi kebudayaan dapat menjadi tidak fungsional jika simbol dan normanya tidak lagi didukung oleh lembaga-lembaga sosialnya, oleh modus organisasi sosial dari budaya itu. Kontradiksi-kontradiksi budaya dapat terjadi sehingga dapat melumpuhkan dasar-dasar sosialnya. Pembangunan ekonomi yang seharusnya disertai dengan etos kerja rasional dan penundaan kepuasan terpaksa mengakui mekanisme pasar yang menawarkan kelimpahan dan kepuasan sementara dan sekarang juga etik prioritas yang dalam sejarah menyertai pembangunan awal masyarakat ekonomi tidak menjadi acuan dalam pembangunan. Pada mulanya dalam Kongres Kebudayaan Indonesia kedua di Magelang, ketika para tokoh kebatinan mulai melancarkan cita-cita ilmu kebatinan, kritik tajam datang dari kelompok materialisme dari kiri yang menarik dari perkembangan massa yang menampung anggota-anggota. Kritik kita terhadap perkembangan ini sama dengan kritik terhadap agama. Kebudayaan Indonesia diwarnai oleh dualisme di masa lalu. Melihat kembali dualisme ini, tentu saja kita bersikap populis dan mengidealisasikan budaya desa sebagai kreativitas yang spontan dan jujur. Tetapi sikap seperti ini tidak urung justru akan mengentaskan dualisme itu. Adanya dualisme budaya antara desa dan kota dan disparitas budaya antara yang mampu dan tidak mampu membeli kebudayaan dapat mengakibatkan keterasingan budaya bagi sebagian warga negara dan tidak mendukung cita-cita integrasi budaya-budaya. Nah, di kota-kota dan di lapisan atas masyarakat sudah ada kebudayaan nasional, sedangkan kebudayaan daerah dan tradisional menjadi semakin kuat bila semakin jauh dari pusat kota. Sekalipun inisiatif dan kreativitas kebudayaan daerah dan tradisional jatuh ke tangan orang kota, sense of belonging orang desa terhadap tradisi jauh lebih besar. Jatuhnya inisiatif budaya dan produksi budaya ke tangan orang kota dan kelas menengah telah menyebarluaskan nilai-nilai estetis, etis, dan simbolis golongan elit ke tengah masyarakat yang kadang-kadang bertentangan dengan citra manusia Indonesia. Gejala di kalangan remaja dengan pemakaian bahan-bahan pre-kokernis sama tidak sehatnya dengan gerakan-gerakan supernaturalisme dan spiritualisme di kalangan generasi yang lebih tua. Masalah etnosentrisme tidak lagi menjadi masalah budaya masa kini karena di samping adanya kebudayaan nasional, kebudayaan daerah tetap merupakan nilai-nilai yang luhur. Berdasarkan kandungan nilai-nilai subkultur, kelompok sosial, dan pelembagaan pendidikan humaniora, dapat ditemukan 3 loci pendidikan humaniora dalam masyarakat Jawa tradisional, yaitu istana, pesantren, dan perguruan. Pendidikan humaniora sebagai kultur engineering masyarakat
Jawa mempunyai kaitan erat dengan latar belakang struktural suatu masyarakat agraris. Kandungan pendidikan humaniora di istana bermacam-macam sesuai dengan kepentingan kaum bangsawan. Pesantren juga merupakan sumber penting bagi pendidikan humaniora di perdesaan. Hubungan antara tradisi pesantren dengan perdesaan dapat pula dilihat dari mata rantai persaudaraan tarekat. Rupanya pendidikan humaniora dalam tradisi perguruan lebih berupa latihan-latihan laku untuk mendapatkan sejenis ilmu lebih daripada penguasaan atas sejumlah pengetahuan seperti dalam tradisi istana dan pesantren. Seni sebagai gejala yang mempunyai kaitan dengan sistem kepercayaan dapat pula dilihat dalam seni musik Jawa. Sistem simbol masyarakat tradisional itu penuh dengan supernaturalisme, pembebasan diri dari sistem simbol masyarakat feodal yang penuh dengan cita-cita tentang keterlibatan muncul ketika sistem feodalisme itu sendiri mengalami keruntuhan. Hubungan langsung atau tidak langsung antara karya sastra sebagai sistem simbol dan sistem sosial dalam arti ketergantungan dan ketidakketergantungannya menentukan apa yang dalam uraian ini disebut sebagai arah. Tradisi kritik terhadap kelas menengah itu dilanjutkan dan diambil alih oleh para penulis yang tergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat atau lekra yang berhaluan komunis. Pikiran-pikiran kolektif lebih penting daripada pikiran individual dan kesadaran kolektif lebih diutamakan ketimbang kesadaran perorangan. Kedudukan pengarang dalam masyarakat modern berbeda dengan kedudukan pujangga dalam masyarakat patrimonial. Perubahan-perubahan sosial ekonomi itu disertai pula dengan perubahan budaya. Permulaan pergerakan nasional menunjukkan adanya kesadaran massa yang secara definitif diwujudkan dalam gerakan Sarekat Islam. Nah, mungkin itu ya yang resuman buku budaya dan masyarakat, sedikit resuman ya tentang budaya, buku budaya dan masyarakat. Nah, buku ini sangat penting sekali nih teman-teman. Di sini juga banyak penguat. Jadi tokoh-tokoh penguat dalam pendapat-pendapat yang ada di bukunya Kunto Wijoyo ini. Jadi patut kalian beli untuk yang jurusan sejarah maupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin yang di semester akhir seperti Novi ini ya, di semester 7 ataupun mau menulis skripsi itu wajib punya ini. Jadi di sini tidak hanya tentang kebudayaan atau sejarah-sejarah budaya saja, tetapi kita dituntut untuk bisa berpikir bagaimana kebudayaan itu masuk dalam masyarakat. Nah, mungkin itu yang dapat Novi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.